Kamu tahu ya? Aku ya begitu ya, ayo kali tidak. Anu perlu. Oh, ada di kudanan sama dia tidak. Iya. Kaiman di belum di film ini hari ini. Di Kaiman biasanya. Di Arab itu. Saya pilih. Penting mana? Saya itu kan lanjut itu oh itu aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. aku tak rono ini Al-umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Hadratil kiram, para alim ulama, para sepuh dan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat yang kami taati. Yang terhormat Ketua DPAJ Forum Komunikasi Kimia Takmiliyah Kota Batu beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Madrasah Kimia Sedesa Gunung Sari. Yang kami hormati pengurus yayasan. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Rodatul Muta'alim. Yang kami hormati para semua tamu undangan. Dan tak lupa kepada santri lulusan ke-1 NDT Rodatul Muta'alim yang berbahagia. Juga semua santri NDT Rodatul Muta'alim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara haflah akhir sana ke-1 Madrasah Diniyah Takmiliyah Rodatul Muta'alim. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sangat kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, para hadirin yang terhormat, di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, galaran nadlaman. Ketiga, sambutan. Keempat, penyerahan ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat awaliyah. Kelima, doa serta penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah nanti memberikan kelancaran acara pada sore hari ini. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu lalangan ranggaman. Kepada santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Rodatul Muta'alim dipersilakan.
Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan lalaran fikih pasolatan kelas 1. Sudah tersebut di atas
Lalaran nomor matlab kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah semata, Maha Tinggi Pencipta alam semesta, yang menyelamatkan dan yang mengawasi, yang perkasa tiada yang menandingi. Salawat dan salam bertambah sananya atas Nabi pemimpin umat manusia, wabadu berkata, anda yang mengarang muntahobimu, wakaf nama yang terang, kosongkan nama
berdiri. Dilanjutkan Mas FKDT. Kepada para santri dipersilakan meninggalkan panggung. Selanjutnya, pengarahan dari Ketua DPAC FKDT
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala ba'dul ulama, wa kullu man ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa qala ba'duhum, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Benar gitu? Jangan. Para tetua di Madrasah Diniyah Raudhatul Muta'allim, Raudhatul Muta'allim, para asatidz khususipun ketua Madrasah Diniyah, kepala Madrasah Diniyah Raudhatul Muta'allim, Ustaz Sinten Khairul Muttaqin, Ibu Bapak wali santri ingkang alhamdulillah panjenengan kalih Allah dipun paringi anugerah gadah yuga-yuga ingkang siap meneruskan perjuangan Islam. Yang berbahagia anak-anakku, para santri Raudhatul Muta'allim, anak-anakku, kalian hari ini mungkin belum pernah membayangkan nanti akan jadi apa. Tapi yang pasti, yang khutbah Jumat nanti setelah yang sepuh-sepuh ini sudah purna, nanti kalian yang menjadi kepala desa, kalian yang menjadi camat, yang menjadi para pemimpin di negeri ini, kalian bahkan yang akan menentukan hukum-hukum ke depan, yang memberikan fatwa kepada umat terkait persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh umat, itu kalian nanti. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, ketika hari ini kesempatan untuk belajar, menambah pelajaran agama dan keagamaan di rumah kita masing-masing itu sudah agak sulit. Mungkin karena banyak kendala, diantaranya adalah ketersediaan waktu yang terbatas. Maka kita bersyukur di tempat ini masih ada orang-orang yang peduli dengan agama kita, yang beliau-beliau menyampaikan ilmu agama yang pernah dipelajari, di samping juga mempraktekkan atau mengamalkan sendiri, juga peduli dengan generasi
mendatang, sehingga beliau dengan susah payah, dengan segala keterbatasan yang ada, beliau rela mengajari anak-anak kita dengan memberikan bekal-bekal kehidupan yang harus mereka hadapi nanti. Kita memang tidak tahu nanti anak-anak kita jadi apa. Akan tetapi kita harus memastikan bahwa anak kita berbekal ilmu, berbekal akhlak, berbekal kemuliaan yang sebenarnya harus kita sendiri sebagai orang tua yang menanamkan. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semuanya, setiap individu kita, saya, panjenengan sedoyo, itu adalah ra'iyun. Kalau di alih bahasakan secara letterless, itu adalah penggembala. Orang yang memiliki tanggung jawab besar atas binatang-binatang yang digembalakan. Halal dan haramnya daging, susu yang dihasilkan tergantung bagaimana kita menggembalakan. Kita akan disebut sebagai orang yang baik dan orang yang buruk tergantung bagaimana kita menggembalakan gembalaan kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan nanti pasti kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita gembalakan, atas siapa yang kita gembalakan. Nah, kita ini menggembalakan diri sendiri, menggembalakan anggota keluarga kita, anak-anak kita. Itu merupakan bagian-bagian yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, akan tetapi tentunya karena berbagai keterbatasan yang ada, maka kita minta tolong kepada siapa yang mampu. Alhamdulillah di sini di Celaget ini ada lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Robotul Muta'alim. Di sana-sana kalau kita mengamati, banyak orang yang tidak tega melihat anaknya yang sudah sore baru pulang sekolah, tidak tega untuk kemudian disuruh ngaji. Sehingga nuwun sewu, muncullah banyak sekali kejadian-kejadian di mana para remaja itu akhlak perbuatannya tidak semestinya, tidak selayaknya para remaja. Kalau mau ditelusuri siapa yang harus dipersalahkan, mau tidak mau kita sebagai orang tua yang harus mengakui kesalahan tersebut. Sehingga kalau kita tidak tega hari ini terhadap anak-anak kita dengan pendidikan yang mau tidak mau harus mereka punya, harus mereka dapatkan, kemudian kita lemah, tidak memaksa mereka untuk belajar, maka ke depan kita akan menangis saat melihat anak-anak kita tidak seperti yang kita inginkan. Nuwun sewu, hal ini di mana-mana saya sampaikan berulang-ulang. Mungkin nanti juga harus tetap saya sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, terutama kepada para wali santri.
Saya hari ini adalah salah satu penyuluh agama Islam di Kemenang Kota Batu yang ditugaskan di KUA Kecamatan Batu. Yang tugas kami diantaranya adalah membina para calon pengantin untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Di antaranya adalah terkait ilmu beribadah yang sering kita ketemukan, yang paling sering kita ketemukan di antara para calon pengantin itu, satu, jarang sholat. Yang kedua, ketika kami minta untuk mengucapkan niat mandi haid, niat mandi jinabat, mereka tidak bisa. Padahal tentunya mereka sudah balik. Yang cowok tentunya sudah pernah ihtilam, sudah pernah mimpi basah, yang mau tidak mau sudah pernah mandi besar, mandi junub atau mandi jinabat atau mandi besar. Yang cewek rata-rata tentunya setiap bulan juga mandi haid. Tapi dari sekian masyarakat yang kita bina, para calon pengantin yang kita bina, bahkan yang sudah mendaftarkan menikah untuk ketiga kalinya, ketika ditanya tentang mandi jinabat tidak bisa. Namun abdus ngoten mawon. Jawabannya begitu. Bayangkan ketika seseorang beribadah kemudian tidak mengerti tata cara beribadah, mau tidak mau siapa yang dipersalahkan? Bukan calon pengantin tersebut, tentunya orang tuanya. Padahal setiap orang yang sudah balik, memasuki usia akhir balik, itu sholatnya harus benar, puasanya harus benar. Kalau sholatnya harus benar, maka apa yang harus dilakukan? Cewek kudu benar, wudu kudu benar, nutup aurat kudu benar, carane ngumbah sempak, ngumbah nopo sarung, ngumbah sajadah, carane ngepel kudu bener. Niat sholatnya kudu bener, bacaan Al-Fatihahnya kudu bener, dan seterusnya. Termasuk harus mengetahui tentang rukun-rukun sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan ketika orang tuanya, termasuk mungkin kita, boten tego anak-anak sore baru pulang sekolah, kemudian boten dipaksa, boten dimotivasi untuk tambah belajar agama. Ke depan, kalau mereka menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, apa yang bisa dilakukan untuk anak-anaknya nanti? Ketika menjadi ketua RT, ketika menjadi para pemimpin, bagaimana akhlaknya? Bagaimana ketika harus memberikan fatwa? Hari ini saja, ketika kula panjenengan mengikuti sholat Jumat, mungkin bukan di kampung kita, di tempat lain, niku sholat Jumat niku ada banyak ketentuan, akan tetapi para khotib, para imam niki boten memperhatikan itu. Rukun khutbah tidak diperhatikan. Kemudian
antara khutbah dengan sholat itu harus bagaimana. Kemudian ketika sholat itu harus bagaimana. Nuwun sewu kula tak ngaten. Panjenengan nate ngertos napa mboten? Wong sholat niku mbek ngene-ngene. Imam niku lho, lek makmum kawane niku imam. Betapa sulitnya mereka ketika menjadi para pemimpin tetapi tidak dibekali oleh ilmu yang cukup. Tadi disebutkan di dalam kalam Ba'ul Ulama di dalam kitab Zubat, matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Siapapun sing lakoni ibadah ngopo mawon tapi tanpa ada ilmunya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Segala amal ibadahnya pasti tidak diterima oleh Allah, pasti ditolak oleh Allah. Nggih contone kaya ngoten iki wae. Karepe salat, karepe poso, tapi tidak tahu mana yang merusakkan, mana yang membatalkan. Maka alhamdulillah, monggo kita dukung lembaga pendidikan ini. Kalau kita bisa memberikan dukungan lebih, tentunya akan menjadi pundi-pundi dados celengan kangge kula panjenengan bahwa kita ini sudah berbuat untuk bangsa. Setidak-tidaknya kita mendorong anak-anak kita untuk terus belajar mbuyok mopo mawon carane. Apapun kendalanya, jangan kita lengah, jangan kita seakan arek lajeng kula panjenengan lemah mental mangke nangis kula panjenengan ketika melihat anak-anak kita tidak bisa beribadah dengan baik. Kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Contoh malih setunggal. Banyak kita mendengar lek wong haid, lek wong nifas niku kan boten wajib poso dan boten saged poso, kalaupun memaksakan poso Ramadan nggih boten sah kan ya. Terus ngoten niku ya gak podo. Padahal kudu podo. Niki lek gandeng madrasah diniyah boten disampaikan. Kita sering mendengar wong hamil, wong nyusoni niku dirose oleh gak poso. Padahal wajib poso dan wajib pondok. Bahkan terkadang wajib bayar fidyah. Akan tetapi ketika dalam kondisi darurat memang boleh membatalkan puasa, itu boleh, boten dosa. Tapi mari ngono ya kudu poso maneh, nutupno sampai sak tutuke poso. Tapi boten dosa. Loh, ngoten niku di antara masyarakat kita mengatakan bahwa wong hamil kok poso ya kaleh poso, lho niku nak gak karu-karuan. Nah, makanya ke depan bagaimana anak-anak kita menghadapi hidupnya, menghadapi umatnya nanti ketika menjadi para pemimpin, tergantung kita hari ini bagaimana memberikan pendidikan. Oleh karenanya, monggo kita dukung lembaga ini. Misalnya guru ini gak cocok kali panjenengan, kepala sekolah gak cocok kali panjenengan, wis itu di nopo, wis di gua atur. Sing penting anakku dadi arek pinter, dadi anak berbudi, dadi anak berakhlak, dadi wong sing mulya bakali. Ya apa sing nerusno perjuangan Islam ke depan bukan kita, tetapi anak-anak kita. Ngapunten, ini kula gaspol karena saya harus
segera geser teng Temas dalam kegiatan yang sama pada waktu yang sama. Dados kula boten kathah ingkang kula aturaken, namun niki mawon saya hanya mendorong kepada semuanya sing dadi guru masih gak dibayar nggih monggo sing semangat, niki amal jariah panjenengan. Sebab tirasi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saapi-apine panjenengan sedaya, orang yang terbaik di antara kita panjenengan sedaya gini sing tahu belajar Al-Qur'an terus diulang-ulang. Nah, menawi isone sakmono yo wis lah kau niku mawon sing disampaikan sambil terus belajar. Menawi saged kata alhamdulillah monggo. Gak iso apa-apa. Nggih gak iso apa-apa. Mek iso giring arek ayune wis aja rame. Gak apa-apa niku. Dadi ustaz wonten niku nggih mboten apa-apa. Lah kula mboten kok mboten kok ngarani panjenengan gak iso apa-apa mboten. Hanya saja mana yang kita miliki monggo kita berikan kepada bangsa ini supados bangsa ini menjadi bangsa yang terbaik. Ojo koyo wingenane sembarang dirusak, sembarang diobong. Masya Allah niku cara cilike ngaji koyo ngeten niki wis gak mungkin ono koyo ngoten. Miris. Nah, dados ibu bapak ingkang minulya Mas Khairul Muttaqin ngapunten nggih niki kula njaluk waktu dhisik sebab saya harus segera geser. Mekaten ingkang kula aturaken nyuwun pangapunten matur nuwun sampun kersa mirengaken masih mboten kathah masih saiso-isone tapi nggih memang tugas kula namung matur nuwun datang lembaga, dumateng orang tua, dumateng anak-anak mendorong agar pendidikan diniyah di Celaget ini akan terus eksis, terus maju. Kita junjung tinggi, kita dorong, kita dukung, kita bantu saiso-isone pundi ingkang kula panjenengan mampu untuk memberikan support. Pekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula langsung nyuwun pamit ya. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Semoga dengan adanya Madrasah Diniyah Rodatul Muta'alim semakin maju dan berkembang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Sambutan selanjutnya oleh Kepala MDT Rodatul Muta'alim kepada Ustadz Khairul Muttaqin kami persilakan sekaligus pengumuman juara kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Hadratil kiram, kepada para alim ulama Dukuh Celaget ingkang kita taati, dan kepada DPAC FKDT Kota Batu yang kami hormati, dan juga Sekretaris
Reza Gunungsari, Ustadz Lukman, Ustadz Risa, dan Ustadz Jamil. Alhamdulillah bisa datang. Dan kepada para tamu undangan dan juga wali santri Madrasah Diniyah Ta'miliyah yang kami hormati, juga kepada para santri yang selalu kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita diberi nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara haflah akhir sanah ke-1 dengan keadaan sehat walafiat, biqaulina alhamdulillah. Kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang bisa memberi syafaat di yaumul qiyamah nanti. Ketiga kalinya di sini saya terima kasih kepada semua masyarakat yang telah membantu, baik materi atau yang lainnya, sehingga bisa terlaksananya acara ini yang saya katakan meriah ya. Dan saya juga berterima kasih kepada para guru Madrasah Diniyah Rodotul Muta'alim yang berjuang dengan tenaganya, yang bisa menyempatkan waktunya untuk bisa mengamalkan ilmunya kepada anak-anak. Dan juga terima kasih kepada para dermawan yang telah mentasyarufkan hartanya untuk Madrasah Diniyah Rodotul Muta'alim. Semoga amal jariah beliau bisa berlipat ganda dan diberi rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami sebagai Kepala Madrasah Diniyah, sebagai penerus Bapak Pujianto dari TPG Rodotul Muta'alim, untuk meneruskan pendidikan anak-anak dari mulai bisa membaca Al-Quran, dilanjutkan untuk bisa memahami tentang ilmu agama, yang mana ilmu agama ini sebagai bahan untuk kehidupan di agama Islam, yang asalnya nanti anak-anak tidak mengerti tentang tata cara kehidupan ibadah, bisa menjadi mengerti tentang cara kehidupan ibadah, yang mana di situ anak-anak dahulu kala ketika di TPQ dia mengerti tentang harokat fathah, kasroh, dan domah, tapi dia masih belum mengerti apa itu fathah, kasroh, domah. Tapi ketika di Madrasah Diniyah, anak-anak itu diberitahu alasan ini dikasih harokat fathah, alasan ini dikasih harokat kasroh dan domah. Itu bisa disampaikan di Madrasah Diniyah. Dan juga harapan kami ketika guru di situ ibarat menanam, maka orang tualah yang menyiram. Nanti ketika anak-anak sudah lulus, maka saya harap untuk kepada wali santri semua untuk ibaratnya bisa menyiram anak-anaknya. Ngoten nggih ya. Lek ni tanduran niku mboten disiram kan mboten saged modot, ngoten nggih ya. Kula suwun dumateng panjenengan sedaya untuk bisa melanjutkan perjuangan para guru yang telah diperjuangkan selama 4 tahun ini kepada anak-anak yang akan melaksanakan kelulusan di tahun 2024-2025. Selanjutnya kami lanjutkan untuk pemenang juara di Madrasah Diniyah Ta'miliyah Rodotul Muta'alim untuk kelas 1, 2, dan 3, dan 4. Anak-anak yang dipanggil harap langsung naik ke panggung.
Untuk kelas 1 juara 3 dengan nilai total 1.300, rata-rata 81,2 diraih oleh Ahmad Fadlan Maskuri. Untuk juara 2 dengan nilai total 1.320 dengan nilai total 1.320 rata-rata 82,5 diraih oleh Naufel Al-Baghir Muhammad Al-Farizi. Juara 1 dengan nilai total 1.354 rata-rata 84,6 diraih oleh Nadia Safasinta Salsabila. Kepada teman yang kami panggil diharap untuk naik ke panggung. Novel, Bundi mas novelnya? Nggak masuk. Ibu? Oh ayah. Monggo ayah. Pas ayahnya datang. Monggo Pak Puji. Perjuangan ayahnya dilanjutkan. Juara 1 Nadia Safasinta. Nggih. Nadia. Nggih. Juara 2 Novel. Terima kasih atas yang diraih dengan nilai total tersebut. Terima kasih, semoga bisa membuat motivasi. Terima kasih. Dilanjutkan kelas 2. Juara 3 dengan nilai total 1.379. Nilai rata-rata 86,1 diraih oleh Irham Asad Itiko. Juara 2 dengan nilai total 1.420, nilai rata-rata 88,7 diraih oleh Yuma Adruna Haksani. Juara 1 dengan nilai total 1.425, rata-rata 89,0 diraih oleh Kaira Akila Farhana. Monggo Pak Puji. Pun mudun Pak Puji. Salim mau Pak Puji. Ya. Salim. Kami lanjutkan kelas 3 dengan nilai juara 3 dengan nilai 1.255. Rata-rata 78,4 diraih oleh Siti Nurul Afifah. Juara 2 dengan total nilai 1.300, rata-rata 81,2 diraih oleh Aska Prananda Raditya. Juara 1 dengan nilai total 1.530, rata-rata 95,6 diraih oleh Andindia Kaisa Zafarani. Juara kafe kelas 3 ya. Hebat nih. Ya, terima kasih. Salim dulu.
Juara 3 dengan nilai total 1449, rata-rata 85,2 diraih oleh Salsabila Dwi Amanda. Juara 2 nilai total 1488 dengan rata-rata 87,5 diraih oleh Fitria Nur Anissa. Juara 1 dengan nilai total 1492, rata-rata 87,7 diraih oleh Satrio Rafa Febrianto. Ya, terima kasih. Ya, wes. Nah, itulah para juara kelas di periode 2024-2025, semoga bisa menjadi motivasi yang belum bisa mendapatkan juara di tahun depan. Akhir kata kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu dari Wakil Santri yang melaksanakan Pesantren 2024-2025 kepada Saudara Rafa Febrianto, kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Hadiratil kiram, para alim ulama, para sepuh dan tokoh masyarakat Fikih Celakat yang kami taati. Yang terhormat Ketua DPAC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Batu beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Madrasah Diniyah Sedesa Gunung Sari. Yang kami hormati pengurus yayasan. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Rodotul Muta'alim. Yang kami hormati para semua tamu undangan, dan tak lupa kepada teman-teman santri MDT Rodotul Muta'alim yang berbahagia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari yang penuh makna ini. Hari di mana kita berkumpul bersama bukan sekedar sebagai murid yang menyelesaikan masa belajar, tetapi sebagai santri-santri yang telah ditempa, dibimbing, dan diarahkan dengan penuh kasih sayang. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan perjuangan beliaulah kita bisa merasakan rasanya belajar ilmu agama dengan nyaman dan penuh arti. Hadirin yang berbahagia, hari ini bukan hanya tentang kelulusan kami. Hari ini adalah tentang perjalanan panjang yang penuh doa dan pengorbanan. Tentang ibu yang rela menahan lelah demi melihat anaknya duduk di bangku madrasah diniyah. Tentang ayah yang tak kenal letih mencari nafkah agar kami bisa belajar ilmu dengan tenang. Tentang ustadz dan ustazah yang setiap hari sabar mengajari, menegur, bahkan mendoakan kami dalam diam. Di balik selembar ijazah yang akan kami terima, ada ribuan tetes keringat dan doa dari orang tua dan guru. Maka ijazah tersebut sejatinya bukan milik kami semata, tapi milik para guru yang telah berjuang tanpa pamrih untuk kami. Teman-teman seperjuangan, hari ini kita menutup satu bab, tapi membuka lembaran baru. Perjalanan kita masih panjang. Mari kita jaga nama baik orang tua, sekolah, dan guru kita. Mari kita jadikan doa mereka sebagai penguat langkah untuk berjuang dan harapan besar masa depan belajar agama. Dan jadikan kenangan hari ini sebagai pengingat bahwa kita pernah berjalan bersama, berjuang bersama, dan tumbuh bersama. Guruku, semoga lelah engkau dengan lillah tidak sia-sia, dan tak lekang selagi bumi masih tegak. Maka semoga madrasah kami akan selalu tegak dan membuka jendela yang lebar-lebar bagi para pencari ilmu agama, khususnya putra-putri masyarakat. Akhir kata, izinkan saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua, guru, dan semua pihak yang telah menimpa kami. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah selama menempuh ilmu di sini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan ijazah santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Rawdatul Muta'alim periode 2024-2025. Kepada Ustadz dan Ustazah disilakan naik ke panggung. Kepada santri kami mohon untuk mempersiapkan diri. Kami panggil Ananda Satria Rafa Febrianto, putra Bapak Suparman dan Ibu Sugiyarti. Oh
Ananda Muhammad Iqbal Fauzi, putra Bapak Pujianto dan Ibu Sri Widayati. Ananda Muhammad Maulana Mustafa, putra Bapak Sutrisno dan Ibu Sania. Ananda Fadli Ar-Rahman Adi Wijaya, putra Bapak Supriyati dan Ibu Ulifa. Ananda Arinda Putri Aprilia, putri Bapak Krishnan dan Ibu Sri Mukti Ningsih. Ananda Fitria Nur Anissa, putri Bapak Matari dan Ibu Jumana. Ananda Sita Rahmatul Maulidina, putri Bapak Rahmat dan Ibu Siti Marto. Ananda Stasabila Dwi Amanda, putri Bapak Sunardi dan Ibu Sunardi. Kepada Ustaz dan Ustazah disilakan meninggalkan tempat. Inilah para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Rodatul Muta'alim lulusan periode 2024-2025. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada para santri dipersilakan meninggalkan tempat. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Jamil. Kepada beliau kami persilahkan.
الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله حمدا شكرا حمدا يوفي نعمه ويعطي مزيدا يا رب العالمين اللهم خير من ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا تزكي بنك هدينا انك ربي هب لنا الصالحين ربي هب لنا الصالحين ربي هب لنا الصالحين ربي اجعلنا من الصالحين من ذريتي ربنا ما تقبل اللهم اختمنا بالايمان اللهم اختمنا بالاسلام اللهم اختمنا بحسن الخاتمه ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اللهم نسالك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطاعة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة من الموت وفيما علينا في سخرتنا والنجاة من ربنا في الإحسان ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Di sini kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para santri diharap untuk naik ke panggung. Yang lulus tahun 2024, 2025. Kami sampaikan kepada wali santri setelah ini pengambilan rapot yang akan dikoordinir oleh Bu Us ya. Dan untuk yang kelas 4 untuk pengambilan ijazahnya kami agendakan minggu-minggu ini karena masih menunggu teman yang belum dinilai, jadi untuk bisa semua dinilai ngoten ya yang kelas 4. Monggo yang mau mengucapkan selamat kami persilakan.
صلوا على النبي محمد. Kepada wali santri